kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom semuanya. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, Jumat 24 April 2020, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Kalimat ini mengingatkan kita kepada seorang penyair di mana karya puisinya sangat populer, yaitu Khairin Anwar. Hal ini menggambarkan keinginannya tentang hidup yang lebih lama. Memang, berbicara tentang hidup secara umum, semua kita ingin hidup lama di dunia ini. Sehingga karena begitu besarnya keinginan untuk hidup, kita takut atau enggan membicarakan akhir hidup atau yang sering kita sebut dengan kematian. Terlebih di tengah situasi kita sekarang ini, ketika kita berjuang melewati masa sulit akibat pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudaranya, walaupun seperti itu keinginan manusia, namun kenyataan hidup ini adalah sementara. Dan tidak ada yang abadi atau kekal di dunia ini. Betapa pemazmur menyadari ini serta mengungkapkan dengan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti pemazmur. Sebagai orang percaya, kita pun harus menyadari bahwa hidup di dunia ini punya limit, punya keterbatasan. Ada batas kita hidup di dunia ini. Namun keyakinan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Bukan hanya sebatas 1000 tahun saja. Allah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu berada di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Dia, Yesus Kristus, menyerahkan dirinya sebagai tebusan agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 1 ayat 7. Karena itu, percayalah kepada Yesus walau apapun yang kita alami dalam hidup ini. Karena di dalam Dia ada hidup. Kita yang telah mati akibat dosa, telah hidup kembali di dalam Yesus Kristus. Kita yang dulu jauh dari Tuhan, sekarang menjadi dekat karena kasih-Nya. Kita diselamatkan, bukan karena kebaikan kita. Kita hidup bukan karena kuat dan gagah perkasa kita. Kita
memperoleh hidup kekal bukan karena keuangan, kekayaan, dan apa yang kita miliki. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16. Kalau saat ini iman percaya kita mulai rapuh dengan keadaan dan situasi yang kita hadapi, kita mungkin merasa terlalu lama harus tinggal di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Tentu hal ini membosankan. Tentu ini tidak mengenakan. Ada keinginan kita untuk keluar dari rumah, pergi ke mall, bertemu dengan sanak saudara, mengunjungi tempat-tempat favorit kita. Tapi semua itu saat ini tidak dapat kita laksanakan. Namun, marilah tetap percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan yang peduli dan mengerti akan keadaan yang kita hadapi saat ini. Karena itu, bersabarlah. Semua ada waktunya. Semua akan berlalu. Tetap di rumah. Kalaupun harus keluar, jaga jarak, pakai masker, dan bahkan mungkin memakai alat perlindungan diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di rumah. Kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Di tengah merebaknya wabah pandemi COVID-19, Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kami semua. Engkau cukupkan kehidupan kami. Engkau sembuhkan jika kami dalam keadaan sakit. Engkau dengarkan pergumulan kami. Sehingga Tuhan jangan izinkan kami hampir putus asa. Tapi biarlah kasih-Mu yang menolong dan menguatkan kami. Kami percaya Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.